Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali dalam channel Analisa. Apa kamu menyadari bahwa pada tanggal 2 April 2025, sebuah kebijakan baru di Amerika Serikat berpotensi mengubah harga barang-barang elektronik, biaya pinjaman, hingga nilai investasi kamu secara drastis? Hari ini, kita akan coba bedah laporan perekonomian Indonesia tahun 2025. Ini bukan sekedar prediksi, tapi peta jalan untuk mengamankan aset kamu di tengah perubahan aturan main ekonomi global. Sebelum kita masuk ke data hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat suatu fakta sejarah. Pada tahun 1930, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley. Saat itu, tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Namun, apa yang terjadi? Kebijakan itu justru memicu perang dagang global dan memperdalam Great Depression. Mengapa saya membuka video ini dengan sejarah pada tahun 1930? Karena data yang akan saya tunjukkan sebentar lagi itu mengkonfirmasi bahwa pola yang sama persis sedang berulang di tahun 2025. Pertanyaan besarnya adalah, jika skenario tahun 1930 terulang, apakah ekonomi kita akan runtuh? Atau kita punya strategi untuk selamat? Simpan pertanyaan ini. Kita jawab nanti pada akhir video. Di sisi lain, ada ancaman kedua yang lebih teknis dan seringkali luput dari perhatian publik. Saat ini, dunia keuangan global sangat bergantung pada lembaga keuangan non-bank atau kita sebut sebagai non-bank financial institution, atau bisa juga disebut dengan shadow banking. Mereka mengelola aset ribuan triliun dolar, termasuk di pasar kripto dan derivatif. Namun, tanpa adanya jaminan keamanan seketat perbankan konvensional. Data terbaru itu menunjukkan sektor ini sedang memegang rasio likuiditas yang sangat tinggi. Jika satu saja institusi besar di sektor ini gagal bayar, efek dominonya itu bisa langsung menghantam pasar modal tempat kamu menaruh uang. Jadi, kita punya dua tekanan sekaligus nih. Perang dagang dari luar, seperti tahun 1930, dan risiko sistem keuangan dari dalam, shadow banking. Mari kita bedah datanya sekarang. Laporan ini secara tegas diberi judul dengan pertumbuhan melambat, ketidakpastian tinggi. Ini adalah sinyal bahwa di tahun 2025, mesin ekonomi dunia itu tidak sedang berlari kencang, melainkan sedang mengerem mendadak. Ketidakpastian ini itu muncul karena kebijakan negara-negara maju yang makin tertutup. Bagi kamu yang pelaku bisnis atau investor, itu artinya wait and see, bukan lagi strategi yang tepat. Kamu butuh strategi defensif. Apa penyebab rem mendadak ini? Pada tanggal 2 April 2025, disebut sebagai Liberation Day. Pada hari itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menetapkan tarif impor universal sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke Amerika. Lebih ekstrim lagi, tarif untuk barang dari Tiongkok akan melonjak hingga tarif efektif 54%. Ini angka yang masif. Tarif ini tidak hanya memukul Tiongkok, tapi juga negara mitra dagang lainnya seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Ditambah dengan adanya konflik
geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah yang belum usai, ini menciptakan beban ganda bagi logistik di dunia. Dampaknya terlihat jelas. Ketika tarif naik, perdagangan antar negara menjadi terhambat. Kita menyebutnya sebagai fragmentasi. Perhatikan penurunan drastis pada volume perdagangan global. Dari pertumbuhan 4,1% di tahun 2025, diprediksi jatuh ke level 2,6% di tahun 2026. Secara real, ini berarti adanya gangguan rantai pasok. Barang impor mungkin akan mengalami kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan. Inflasi dunia yang seharusnya turun diprediksi akan tertahan di angka yang tinggi, yaitu 3,9%. Ingat pembahasan sejarah tahun 1930 di awal tadi? Ini buktinya. Grafik ini menunjukkan tingkat tarif rata-rata Amerika Serikat terhadap impor. Lihat garis yang kuning yang melonjak vertikal di ujung kanan. Kenaikan tarif di era Trump 2.0 di tahun 2025 ini menyamai dengan level proteksionisme di tahun 1930-an. Kita sedang menyaksikan pergeseran struktural dari era multilateral atau kerjasama terbuka lewat WTO kembali balik lagi ke era bilateral, yaitu transaksi terbatas antar dua negara. Ini adalah kemunduran globalisasi. Setiap negara sekarang mementingkan dirinya sendiri. Masalah perdagangan ini diperparah oleh kondisi fiskal yang rapuh. Total utang publik global saat ini tembus angka yang fantastis, 110,9 triliun US dollar. Amerika Serikat sendiri menanggung beban utang sebesar 38,3 triliun US dollar atau 125% dari PDB mereka. Konsekuensinya sangat logis. Untuk membiayai hutang ini, Amerika Serikat harus menjaga suku bunga obligasinya tetap tinggi. Yield di US Treasury tenor 10 tahun tertahan di angka 4,13%. Ini membuat biaya pinjaman bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, itu menjadi sangat mahal. Karena kita harus bersaing menarik dana investor. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teknis. Pembahasan ini yang saya singgung di awal video tadi, yaitu risiko lembaga keuangan non-bank dan digital asset atau aset digital. Perhatikan kapitalisasi pasarnya. Pasar kripto itu sudah mencapai 2,7 triliun US dollar dan stablecoin mencapai 255 miliar US dollar. Masalah utamanya adalah kesenjangan regulasi. Lembaga non-bank di Amerika Serikat saat ini itu memegang obligasi senilai 5 triliun US dollar sebagai dasar transaksi derivatif mereka. Jika terjadi kepanikan pasar atau market crash, mereka harus menjual aset ini secara massal atau fire sales. Karena tidak ada jaminan bank sentral, penjualan massal ini bisa saja meruntuhkan harga aset global dalam hitungan jam. Lalu, apa dampaknya bagi uang kita di Indonesia? Di sini dijelaskan bahwa kombinasi tarif Amerika Serikat dan suku bunga yang tinggi itu memicu yang namanya capital outflow atau aliran modal keluar. Investor global cenderung akan memindahkan uangnya kembali ke aset aman atau safe haven, seperti obligasi Amerika Serikat dan emas. Lihat grafiknya. Saat dolar Amerika Serikat di garis kuning itu menguat, mata uang Asia di garis putih itu melemah. Ini memberikan tekanan pada
nilai tukar rupiah. Bank Indonesia sangat berhati-hati dalam menurunkan suku bunga agar rupiah kita tetap menarik bagi investor asing. Nah, menghadapi situasi ini, Indonesia tidak tinggal diam. Di sini dipaparkan strategi nasional kita, yaitu tangguh dan mandiri. Strategi ini punya dua kaki. Yang pertama, tangguh. Itu adalah memperkuat ketahanan eksternal dengan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Yang kedua, mandiri. Mempercepat informasi atau transformasi ekonomi domestik melalui hilirisasi industri dan digitalisasi. Pemerintah juga mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction dalam perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Ini adalah langkah konkret untuk mengurangi dampak dari guncangan global. Tahun 2025 ini itu diwarnai dengan pertumbuhan yang lambat di 3,3% dan risiko utang serta sektor keuangan non-bank yang tinggi. Namun, Indonesia merespon dengan fokus pada stabilitas makroekonomi dan penguatan pasar domestik. Kita kembali ke risiko shadow banking dan aset digital yang saya sebut di awal tadi. Mengetahui bahwa ada risiko likuiditas besar di sektor ini, langkah yang paling rasional bagi kamu adalah evaluasi risiko. Sistem keuangan non-bank itu memang menawarkan imbal hasil yang tinggi. Tapi di tahun 2025, risikonya juga berlipat ganda. Pastikan portofolio investasi kamu tidak terkonsentrasi pada aset-aset digital atau derivatif yang minim regulasinya. Diversifikasi ke aset real atau instrumen yang dijamin pemerintah itu adalah langkah pengamanan yang sangat bijak saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaan besar tentang pengulangan sejarah tahun 1930, apakah kita akan jatuh dalam krisis yang sama? Jawabannya itu bergantung pada respon kita. Pada tahun 1930, negara-negara panik dan menutup diri sepenuhnya. Di tahun 2025, meskipun proteksionisme itu meningkat, Indonesia itu memilih strategi tangguh dan mandiri. Kita tidak melawan arus global, tapi kita memperkuat kapal ekonomi kita sendiri. Sejarah mengajarkan bahwa di tengah krisis global sekalipun, negara dan individu yang fokus pada produktivitas domestik dan efisiensi itu akan tetap bisa bertahan, bahkan bisa bertumbuh. Jadi, jangan takut pada beritanya, tapi bersiaplah dengan strateginya. Tahun 2025 ini menuntut kita untuk lebih melek data dan berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Semoga pemaparan ini bisa membantu kamu untuk menyusun rencana yang lebih solid. Bila kamu rasa video ini berguna bagi kamu, silakan like, share, subscribe, dan berikan komentar positif. Saya Rizal, sampai jumpa di video analisis berikutnya.